Nah, pengertian koloid sendiri adalah sistem campuran dua zat atau lebih zat yang bersifat heterogen, di mana suatu zat dikatakan fase terdispersi tersebar merata dalam zat lain, medium pendispersi, dengan ukuran partikel terdispersi antara 1 hingga 100 milimol. Sistem koloid berada di antara larutan partikel atau partikel sangat kecil yang disebut homogen, dengan suspensi dalam kurung partikel besar dan mudah mengenap sehingga secara mikroskopis tampak homogen, tapi secara mikroskopis tetap heterogen, yang dimana dalam makroskopis tampak dalam satu zat saja, tapi secara mikroskopis tetap heterogen atau campuran dalam suatu zat atau larutan. Nah, ada juga nih komponen dalam sistem koloid. Yang pertama, yang tadi kita sebut fase terdispersi atau zat yang didispersikan. Contoh, butiran minyak dalam santan itu bisa disebut fase terdispersi. Yang kedua, medium pendispersi yang dimana zat tempat fase terdispersi tersebar. Contoh, air dalam santan. Nah, air dalam santan itu bisa kita sebut medium pendispersi karena tempat fase terdispersinya tersebar. Beda dengan fase terdispersi. Sekarang kita masuk ke ciri-ciri koloid. Ciri-ciri koloid adalah yang pertama, kita bisa melihat dari ukuran partikelnya. Jika 1 hingga 100 milimol tidak dapat dilihat dengan mata telanjang hanya dengan mikroskop ultra, yang dimana kita tidak bisa melihat partikel tersebut, tapi kita bisa melihatnya hanya dengan mikroskop ultra. Yang kedua, tidak mudah mengendap karena adanya gaya tolak-menolak antar partikel. Yang ketiga, menunjukkan efek tindal dalam kurung menghamburkan cahaya. Tidak dapat disaring dengan kertas saring biasa, tapi bisa dengan membran ultrafiltrasi. Itu adalah ciri-ciri koloid. Nah, berdasarkan fase terdispersi dan medium, kita dapat membedakan jenis-jenis sistem koloid. Koloid dibagi menjadi beberapa jenis, antara lain sol padat. Sol padat adalah padat dalam padat. Nah, padat dalam padat itu bisa kita contohkan sebagai batuan permata. Nah, dalam batuan tersebut terdapat permata yang dimana itu terdapat padat di dalam padat. Sol adalah padat dalam cair, contoh cat dan tinta. Yang ketiga ada emulsi, cair dalam cair, contohnya susu, santan, dan mayonaise. Yang keempat ada aerosol, cair atau padat dalam gas, contohnya kabut ataupun asap. Nah, kabut dan asap itu bisa menimbulkan cair karena dia bisa menimbulkan seperti uap atau pengembunan. Seterusnya ada buih, gas dalam cair, contohnya busa sabun. Selanjutnya yang terakhir ada gel, cair dalam padat. Nah, itu contohnya seperti agar-agar dan jelly. Nah, sifat-sifat koloid sendiri itu adalah ada yang pertama efek tindal atau hamburan cahaya oleh partikel koloid sehingga jalur cahaya dapat kita lihat dengan mata telanjang atau terlihat. Yang kedua, ada gerak Brown, gerak acak-acak partikel koloid akibat tumbukan dengan molekul medium pendispersi. Yang ketiga, ada adsorpsi, ya, kemampuan permukaan partikel koloid menyerap ion atau molekul lain. Yang kelima, ada muatan permukaan. Partikel koloid biasanya bermuatan sehingga saling tolak-menolak dan sistem menjadi lebih stabil. Nah, yang terakhir, ada koagulasi, mengumpulkan partikel koloid jika muatan netral atau terkena elektrolit. Nah, jenis koloid berdasarkan interaksi dengan medium bisa dikatakan dengan beberapa contoh ini. Yang pertama, ada liofil. Fase terdispersi suka menarik medium, umumnya lebih stabil. Contohnya seperti gelatin di dalam air. Seterusnya ada liofob. Nah, liofob itu fase terdispersi tidak suka medium atau kurang stabil. Contohnya sol emas di dalam air. Nah, koloid sendiri bisa kita buat loh. Cara pembuatan koloid adalah
dengan cara dispersi, memecah partikel besar menjadi koloid. Misalnya atau contohnya nih, bisa dengan penggilingan atau peptisasi. Cara pengkondensasiannya menggabungkan partikel kecil atau ion dan molekul menjadi partikel koloid, misalnya reaksi kimia perubahan pelarut. Nah, itu contoh dari cara kondensasi ya. Nah, dari hasil pembuatan koloid itu, kita bisa kita bisa menghasilkan koloid itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, dalam makanan kita bisa membuat susu, santan, keju, ataupun jelly. Dalam industri kita bisa membuat cat, kosmetik, sabun, dan obat-obatan. Di alam sendiri memiliki memiliki koloid juga. Contohnya seperti awan, kabut, darah, dan sitoplasma sel. Kesimpulan dari materi ini adalah sistem koloid sangat penting dalam kehidupan sehari-hari dan industri karena sifat uniknya yang berada di antara larutan dan suspensi, serta pengaplikasiannya yang luas pada berbagai bidang. Itu adalah materi yang akan kita sampaikan pada PowerPoint kali ini, yaitu materi koloid. Terima kasih.